Halo teman-teman, tutorial ini dari Pixela mengenai scrap produk dari Tokopedia dan upload ke tokocedia.id. Oke, jadi kita langsung mulai. Kita masuk ke dashboard Pixela, klik bagian produk hasil scrap ya, hasil scrap, masuk ke halaman ini, terus kita klik scrap dengan ekstensi, klik sini. Nah, jadi kalau kita mau scrap produk dengan ekstensi, maka kita harus install dulu ekstensi scrap Pixela. Nah, untuk pemula Pixela, masuk ke halaman ini biasanya bisa lihat tulisan ke Chrome Extension. Kalau tidak ada pun nggak apa-apa, kita bisa lihat dari nomor kedua, install. Ya, kita bisa install dari sini juga. Jadi hasilnya kita klik ke Chrome Extension dan klik installnya, itu sama hasilnya. Oke, coba kita klik install. Masuk ke halaman yang install ekstensi. Jadi ya, kita klik ya, masuk ke halaman ini. Untuk yang belum install ekstensinya, di sini adalah tulisan tanpa ke Chrome. Karena saya udah install, maka tulisannya menjadi hapus dari Chrome ya. Kita klik tanpa ke Chrome, terus konfirmasi untuk install ekstensi ke Chrome. Begitu. Nah, jadi setelah kita berhasil install ekstensi scrap yang di Pixela, maka kita bisa tutup halaman ini aja. Kita tutup ya. Oke, nah karena kita mau scrap produk dari Tokopedia, maka kita masuk ke dashboard Tokopedia dulu. Nah, ini Tokopedia ya. Oke, setelah kita berhasil install ekstensi di Chrome, maka saat kita taruh mouse di produk ini ya, kayak gini, pasti ada lihat tulisan scrap to Pixela, scrap to Pixela gitu. Nah, kayak gini ya, kita lihat ada scrap to Pixela. Jadi kita bisa klik aja scrap to Pixela, klik scrap ya. Jadi kita bisa lihat di pojok kanan atas statusnya ya, udah berhasil scrap produk. Jadi produk yang mana kita mau scrap, tinggal kita klik aja begitu. Oke, kita klik view scrap produk dan dia akan langsung arah ke halaman hasil scrap yang di Pixela kayak begini. Oke, ini produknya tadi kita scrap dari Tokopedia ya, dari Tokopedia. Oke, nah ini ya sudah di sistem Pixela produknya, tetapi dia belum ada di tokocedia.id kita. Nah, jadi bagaimana cara selanjutnya? Coba kita lihat dulu dari atas. Ada langkah-langkahnya di sini. Untuk pertama kita scrap produk, kedua impor ke toko, keempat edit secara massal, keempat baru kita tampilkan ke toko. Nah, untuk yang scrap produk sudah. Nah, jadi masuk ke langkah kedua, impor ke toko. Kalau impor ke toko bisa dari sebelah kanan di sini, klik impor ke toko. Atau bisa kita impor secara massal ya. Kalau di sebelah kanan impor satu persatu. Oke, kita secara massal aja centang produk yang tadi kita scrap dari Tokopedia. Terus klik impor ke toko. Nah, karena kita mau impor ke cd.id, maka di sini kita filter ya, kita klik cd.id di sini. Terus centang tokonya. Ini ya. Yang centang sebenarnya bisa centang semua. Ya, kita simulasi dengan cd.id aja. Oke, klik impor. Ini udah berhasil dan ada satu hal harus kita perhatikan adalah sesudah kita berhasil impor ke toko ke cd.id, dia belum ada di toko kita sebenarnya. Produknya hanya masuk ke draft toko cd.id ya, hanya masuk ke draft, belum ditampilkan, belum di live. Oke, kita bisa klik aja daftar draft, klik. Oke, jadi kita bisa lihat produknya sudah ada di draft ya, sudah ada di draft, belum di live, masuk ke draft. Oke, nah jadi di sini produknya di draft. Sebelum kita tampilkan produknya, kita harus edit nama produk dan deskripsi produk, baru kita tampilkan ke toko untuk menghindari menjadi produk duplikat. Ya, kita harus edit namanya dan deskripsinya baru kita tampilkan. Jangan sampai nanti jadi produk yang duplikat begitu.
Nah, kalau edit, kita bisa edit satu persatu di sebelah kanan, klik edit, masuk ke halaman edit. Oke, kategorinya kita bisa memilih dulu ya, sembarang aja ya saya pilih ya di sini. Nanti yang benar teman-teman harus sesuaikan sendiri begitu. Kita pilih dulu ya kategorinya, terus kemasan kalau ada ya, misalnya. Sesudah kita isi dulu, baru kita simpan dan lanjutkan. Nah, jadi halaman edit yang di sini hampir sama dengan di Sales Center CD.ad. Begitu. Nah, yang penting nama produk dan deskripsinya kita harus edit supaya produk yang kita tampilkan ini beda dengan produk asli kita yang scrap. Itu yang sangat penting. Kita edit nama produk dan deskripsi, begitu ya. Nah, dan item yang per bintang kayak gini ya, item-item yang per bintang wajib kita isi, baru bisa kita tampilkan. Kalau yang per bintang belum diisi, nanti pasti gagal ya. Jadi jangan lupa, yang per bintang, item yang per bintang kita harus isi dulu, baru bisa kita simpan dan tampilkan. Oke, ini untuk edit produknya satu persatu ya, yang di Pixela. Tetapi kalau kita pakai Pixela supaya bisa cepat, maka kita bisa edit secara massal. Kalau edit secara massal, kita harus centang dulu secara massal. Nah, misalnya produk 3 ini ya, yang tadi kita scrap dari Tokopedia. Nah, kita centang, terus klik edit massal. Jadi di sini kita memilih kategori dulu kalau masih kosong kayak gini ya, kita kosong. Ya, sesuaikan sendiri aja ya. Karena saya simulasi, maka sembarang aja lah ya saya pilih. Oke, simpan dan lanjutkan. Simpan dan lanjutkan. Kalau butuh diisi, isi aja. Kalau enggak, simpan dan lanjutkan terus saja. Oke, kayak gini ya. Nah, masuk ke halaman ini. Nah, seperti yang tadi saya bilang itu, nama produk dan deskripsi harus kita isi dulu, baru bisa kita tampilkan, agar menghindari menjadi produk duplikat dengan produk yang asli. Nah, kalau untuk edit nama produknya dan deskripsi, kita bisa edit satu persatu dengan klik yang di sini ya, klik ini. Kita edit, atau bisa kita edit secara massal dengan ikon yang di bagian atas. Ini untuk edit secara massal. Kalau edit secara massal, kita bisa tanpa awalan, misalnya 3M, toko keren ya, bebas ya. Kita bisa tanpa aja awalan dan akhiran di bagian nama produk begitu ya, bebas konfirmasi. Nah, dia akan terapkan ke semua nama produk 3M, toko keren kan semuanya. Terus deskripsinya sama, kita bisa edit satu persatu atau secara massal dengan ganti des. Kalau misalnya Tokopedia, siapa tahu kan di bagian deskripsinya ada kata kunci kan Tokopedia dengan, jadi seperti begitu ya, hapus apa aja dan tanpa, bisa awalan akhiran sebegitu. Nanti kita konfirmasi masih, dan dia akan terapkan ke semua ya deskripsi produk begitu. Nah, terus untuk yang lain wajib isi juga ya, yang per bintang. Yang per bintang sama dengan yang edit satu persatu. Item yang per bintang harus diisi dulu baru bisa kita tampilkan. Kalau tidak nanti pasti dia gagal gitu ya. Oke, bisa tambah secara massal atau bisa tambah satu persatu. Penting kita edit sudah isi begitulah ya. Kalau untuk SKU-nya bisa edit secara massal dengan format yang dikasih ini, konfirmasi. Nah, terus yang lain stoknya, harganya. Kalau untuk harganya misalnya karena kita scrap kan, maka kita jual lebih tinggi, bisa tambah dengan nilai nominal atau bisa tambah dengan persentase. Misalnya saya mau tambah 30% sebagai untung gitu kan, maka 30% konfirmasi. Jadi harganya otomatis ditambah 30% semua berdasarkan harga asli gitu. Oke ya. Yang penting item per bintang sudah kita isi ya, baru bisa kita tampilkan. Kalau tidak pasti gagal ditampilkan begitu. Oke, sesudah kita isi semuanya yang item per bintang, kita klik simpan dan tampilkan.
Begitu aja ya, klik simpan dan tampilkan, berarti produk kita sudah ditampilkan ke toko kita yang di JD.id. Jadi ini tutorialnya mengenai script produk dari Tokopedia dan upload ke toko JD.id kita. Begitu. Baik, terima kasih banyak.